Perkenalkan, nama saya Romi Leonardo. Usia saya 42 tahun. Saya seorang warga binaan di Lapas Narkotika kelas 2A Bangli. Saya mengenal narkoba sedari usia saya sejak SD ya. Waktu itu saya mulai belajar mengenal minuman keras dari pergaulan teman-teman saya. Akhirnya dari situ menginjak SMP saya mulai mengenal ganja, obat-obatan, dan terus berlanjut ketika saya semakin dewasa saya mengenal sabu-sabu dan ekstasi. Tidak terasa seiring waktu saya menjadi seorang pecandu yang tanpa saya sadari. Sehingga pada akhirnya saya masuk penjara. Perasaan saya ketika awal masuk penjara udah pasti sangat sedih ya. Hancur, putus asa, malu dengan anak, dengan pasangan, dengan orang tua maupun teman-teman, campur aduk nggak karu-karuan. Disitulah saya baru benar-benar sadar ternyata kebiasaan saya pakai narkoba yang selama ini tidak pernah saya pikirkan, sekarang saya baru benar-benar sangat menyesali ketika saya di dalam penjara. Jangan dibayangkan kehidupan di dalam lapas itu kita hanya tinggal di sel yang sempit, tidur, makan, ya seperti itulah. Ternyata setelah saya di dalam lapas, saya baru mengetahui bahwa di dalam lapas itu juga banyak kegiatan. Contohnya pembinaan kepribadian, seperti bimbingan rohani. Bimbingan rohani yang saya dapatkan di sini secara rutin setiap minggu, penyuluhan agama dari Departemen Kementerian Agama setempat, sembahyang bersama, diskusi tentang spiritual, yang selama ini saya pikir-pikir saya nggak pernah dapatkan itu di luar dengan kesibukan saya. Malah kalau saya boleh menilai diri saya, kadar spiritual saya lebih meningkat saat saya berada di dalam lapas. Begitu juga kegiatan-kegiatan yang lain, seperti olahraga. Saya di sini jadi rutin berolahraga. Di luar sama sekali nggak mikir olahraga. Satu sisi positif lagi selama di dalam lapas, dapat meningkatkan kualitas kesehatan tubuh saya dengan rutin berolahraga. Kegiatan lainnya lagi yang ada di dalam lapas adalah pelatihan kemandirian. Banyak sekali di sini pelatihan kemandirian yang bisa didapat. Satu contoh, saya pribadi, saya mengikuti pelatihan mengelas. Ada juga budidaya jamur, ada berkebun, ada pelatihan batu sikat, dan percetakan batako. Dan ada lagi program rehabilitasi untuk para pecandu narkotika. Selama mengikuti program rehabilitasi di Lapas Narkotika kelas 2A Bangli, saya mengikuti berbagai kegiatan. Banyak kegiatan yang saya ikuti di sini, seperti sesi edukasi adiksi. Sesi edukasi adiksi ini mengajarkan kita bagaimana cara mengatasi kecanduan atau adiksi kita dan mempertahankan. Yang lainnya, konseling individu dan kelompok. Di situ kita belajar untuk bagaimana mengungkapkan semua beban permasalahan yang ada di dalam diri kita maupun yang ada di dalam kelompok. Kegiatan lainnya, bimbingan rohani. Bimbingan rohani ini di semua agama ada. Juga ada dinamika kelompok. Di situ kita belajar di dalam satu kelompok untuk mencapai sebuah tujuan yang diharapkan. Family support group, kegiatan
yang dilakukan untuk menghubungi keluarga bersama konselor untuk memberikan penguatan kepada kita dari pihak keluarga maupun konselor. Ada juga kegiatan sidang kasus. Sidang kasus itu sebuah kegiatan yang seperti untuk menyelesaikan sebuah permasalahan yang ada di dalam kelompok tersebut. Ada juga seminar kesehatan yang diberikan oleh tim medis dari pihak Lapas Narkotika kelas 2A Bangli maupun seminar hukum. Ada juga kegiatan rekreasional. Rekreasional ini ada acara nonton bareng, ada acara pelatihan membuat anyaman bambu dan lampion, ada juga lomba cerdas cermat, ada juga lomba futsal goyang, dan juga ada kegiatan vokasional. Vokasional di sini kita diajarkan untuk berkebun maupun pelatihan membuat bakso. Dan yang terakhir, kegiatan terapi kelompok seperti senam kesegaran jasmani, yoga, dan pelatihan peraturan baris berbaris atau PBB yang penyuluhnya didatangkan dari pihak Kodim setempat. Selama di luar, pikiran saya selalu terkungkung dengan keadiktian saya. Itu tanpa saya sadari. Sehingga pemakaian narkoba yang saya lakukan secara terus-menerus dan terus-menerus. Tetapi setelah di dalam lapas narkotika kelas 2A Bangli, saya mengikuti program rehabilitasi. Saya sekarang merasakan merdeka dari keadiktian saya maupun merdeka dari pikiran saya. Karena di dalam program rehab kami diajarkan bagaimana untuk pulih dan bagaimana untuk mempertahankan pemulihan. Begitu juga di dalam program rehab kita diajarkan untuk bagaimana kita bisa berpikir lebih bebas, menggali potensi yang ada di dalam diri kita sendiri. Bahkan setelah selesai mengikuti program rehabilitasi, kini saya dipercaya untuk menjadi peer educator atau penyuluh sebaya, di mana sekarang saya ikut termotivasi untuk ikut membantu teman-teman peserta rehab agar menjadi merdeka dari keadiksiannya maupun merdeka dari pikirannya. Saya secara pribadi ingin menyampaikan terima kasih banyak kepada Lapas Narkotika kelas 2A Bangli yang telah memberikan saya bantuan program rehabilitasi sehingga saya bisa merasakan manfaat secara langsung untuk kebaikan diri saya pribadi dan juga untuk teman-teman yang menjalankan pidana di dalam lapas. Jangan pernah berkecil hati, jangan pernah putus asa, dan jangan pernah kehilangan harapan. Karena di dalam lapas, kita masih bisa memperbaiki diri. Dengan mengikuti program-program pembinaan seperti program rehabilitasi dengan keterbukaan hati dan pikiran.